Di antara kalian pernah nggak sih merasa kecewa berat, baik terhadap diri sendiri yang tidak sesuai harapan, atau terhadap orang lain yang jauh dari bayangan? Itu mungkin rasanya sangat-sangat tidak enak ya. Ibaratnya seperti kalian itu jatuh dari ketinggian yang sakitnya bukan main. Sebenarnya rasa kecewa ini itu selalu datang dari satu hal, yaitu ekspektasi yang tidak terkelola dengan baik. Kita terlalu banyak berharap kepada diri sendiri maupun kepada dunia di sekitar kita. Dan di video kali ini saya akan coba kupas tuntas seni mengelola ekspektasi dengan lebih baik. Ini sebenarnya bukan tentang bagaimana kita itu berhenti untuk berharap atau bermimpi, tapi ini tentang bagaimana kita berharap dengan cara yang lebih sehat, realistis, dan juga membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih bahagia dan menenangkan. Sekarang kalian coba bayangin bahwa masing-masing dari kita itu merupakan arsitek yang setiap hari kerjanya itu membangun dan mendesain satu bangunan ekspektasi. Ya contohnya seperti kita ekspektasi sama diri kita sendiri bahwa saya harus sukses di usia 25. Atau misalkan ekspektasi sama diri sendiri seperti saya harus bisa menguasai ini dalam 1 minggu. Itu sama diri kita sendiri loh ya. Lain lagi kalau misalkan kita itu berekspektasi sama pasangan. Misalkan dia harus mengerti saya tanpa harus saya bilang kepadanya. Tukang sihir kali ya. Atau mungkin ekspektasi sama pasangan seperti bahwa dia harus selalu ada untuk saya. Terkadang juga kita itu sering berekspektasi besar terhadap teman, pekerjaan, atau bahkan cuaca. Dan yang jadi masalah bahwa seringkali bangunan ekspektasi kita itu terlalu tinggi, rapuh, dan juga tidak punya pondasi yang kuat. Sekarang penyebabnya itu apa? Yang pertama, yang paling jelas adalah pengaruh sosial media. Kita seringkali ngelihat potongan kehidupan orang luar atau orang yang ada di sosial media yang sempurna-sempurna saja. Dan tanpa sadar, potongan-potongan kehidupan orang lain itu kita tetapkan sebagai standar kehidupan kita. Padahal kita itu kan di situ cuma ngelihat di permukaannya aja, tidak melihat pada keseluruhan. Dan sebab yang kedua itu perfeksionisme. Seringkali keinginan yang serba sempurna itu membuat kita berekspektasi yang sebenarnya nggak realistis. Pada akhirnya membuat kita itu berujung pada hanya sekedar kelelahan dan juga rasa yang nggak puas. Penyebab yang ketiga ini biasanya mungkin terjadi ketika seseorang itu mempunyai pasangan ya. Namanya mind reading assumption. Kita berharap orang lain itu bisa membaca pikiran kita. Mereka tahu apa yang kita mau tanpa kita itu harus mengkomunikasikan. Yang perlu kalian tahu bahwa hal-hal yang seperti ini sudah pasti sangat kecewa atau sudah menjadi resep untuk kecewa. Karena berhubung kita sedang membahas ekspektasi, saya juga ingat banget dulu itu saya mempunyai cita-cita atau mimpi dan bisa kita katakan adalah ekspektasi yang cukup tinggi ketika saya itu membangun satu usaha. Nggak perlu saya ceritain usahanya apa, intinya itu membangun usaha karena saya itu melihat menjadikan orang lain sebagai role model. Misalkan saya itu melihat pada saat itu saya ngelihat ada orang lain, katakanlah itu adalah teman lah ya, teman dari teman saya yang menceritakan bahwa dia itu bisa usaha ini dan sukses. Akhirnya kan saya berekspektasi tinggi bahwa ketika saya membuat usaha yang sama dengan inovasi-inovasi tertentu yang saya munculkan, di situ mungkin saya bisa sukses 100%, bahkan saya itu pada saat itu tuh ekspektasi 100% itu akan berhasil. Nah, akhirnya kan pada saat itu saya kerjakan dengan sangat-sangat maksimal menurut saya. Saya kerjakan siang malam, intinya saya kerja keras pada saat itu, tetapi lama-kelamaan seperti tidak ada hasilnya. Jadi di situ itu ekspektasi saya seakan-akan berbeda jauh dari realitanya. Akhirnya kan pada saat itu saya kecewa dan saya merasa hancur dan akhirnya usahanya pun berhenti. Pada saat itu mungkin saya merasa bahwa usaha saya itu semuanya sia-sia karena di situ saya merasa kecewa. Tetapi saya itu berpikir bahwa setiap sesuatu pastinya ada hal yang menjadi pelajaran dong. Dari situ juga saya itu belajar bahwa sebenarnya yang bikin saya kecewa itu bukan karena hasil atau bukan karena prosesnya, tetapi yang bikin saya kecewa itu karena jarak yang terlalu jauh antara realita dan juga dengan ekspektasi kita. Oke, sekarang kita langsung masuk aja bagaimana caranya untuk kita itu bisa menjadi arsitek ekspektasi yang jauh lebih bijak, dan tentunya itu dimulai dari diri kita sendiri. Kurang lebih ada 3 resep atau 3 kunci. Yang pertama, kalian perlu tahu bahwa realistis itu penting. Tapi bukan berarti ketika kalian itu memiliki satu keyakinan realistis itu penting, dengan itu kalian itu membatasi diri, tidak.
Realistis itu penting, tetapi kalian tidak harus untuk membatasi diri. Artinya kalian itu tetap harus berusaha sekeras mungkin, dan kalian juga perlu untuk memiliki mimpi yang setinggi-tingginya. Dan yang kedua, kalian perlu memahami kapasitas kalian. Kalian harus mengenali kekuatan dan kelemahan kalian itu sebenarnya ada di mana. Dan saran saya juga kalian itu jangan menetapkan target yang sangat-sangat konyol atau sangat-sangat tidak realistis. Contohnya kalian itu menetapkan target kalian harus bisa melompat dari 0 sampai ke 100 dalam satu malam. Itu kan sebenarnya nggak realistis banget ya. Contohnya seperti kalian itu mau lari maraton, padahal sebelumnya kalian itu nggak pernah lari maraton. Ya kalau misalkan kalian itu nggak pernah lari maraton, ya pertama itu targetnya ya 5 kilometer dulu, 3 kilometer dulu, itu kan realistis. Jangan kalian misalkan nggak pernah lari maraton, langsung kalian itu full seperti orang yang profesional. Dan yang ketiga, fokus pada proses bukan pada hasil. Jadi kalian itu perlu mengalihkan kata-kata yang bunyinya saya harus berhasil menjadi saya harus berproses. Karena di dalam mindset saya itu hasil itu merupakan bonus dari proses yang baik. Dan yang perlu kalian ingat bahwa kegagalan itu merupakan feedback ya, bukan final. Dan teman-teman, fleksibilitas itu merupakan kekuatan. Dan yang perlu kalian tahu bahwa hidup ini dinamis, rencana bisa berubah dan hambatan pun akan selalu ada. Jadi cobalah kalian itu bisa belajar menyesuaikan dengan ekspektasi kita. Kalau misalkan kalian itu mempunyai rencana A yang tidak berhasil, kan bukan berarti semuanya itu bubar. Tetap ada rencana-rencana yang lain. Contohnya ketika kalian itu mempunyai rencana A, kalian kerjakan, tidak berhasil, kan masih ada rencana B. Dan mungkin saja ketika kalian itu menggunakan atau mengerjakan rencana B itu, disitulah titik keberhasilan kalian. Maka kalian itu perlu belajar untuk menjadi air. Air itu kan bisa menyesuaikan wadahnya. Jadi kalian ketika belajar untuk menjadi air, kalian itu pasti akan lebih fleksibel. Kalian akan menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian. Dengan catatan, kalian itu bisa atau sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Dan kita perlu mempunyai self-compassion atau berbuat baik pada diri sendiri. Ini menurut saya itu hal yang paling penting. Ketika kita itu menjalankan sesuatu dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan langsung kita itu menghakimi diri sendiri. Kita perlu memberikan ruang diri kita sendiri di dalam mungkin kita itu merasakan kecewa. Tetapi kita juga perlu menyediakan ruang untuk kita tetap bangkit lagi. Jadi cobalah kalian itu berbicara kepada diri sendiri seperti atau sebagaimana kalian itu berbicara kepada sahabat baik kalian. Ya contohnya seperti ya nggak apa-apa lah, kamu sebenarnya sudah berusaha kok, kita coba besok lagi. Sebenarnya ada satu bagian yang paling cepat sekali untuk membuat kita itu sakit hati, yaitu ekspektasi terhadap orang lain. Baik itu terhadap teman, pacar, keluarga, atau bahkan rekan kerja. Padahal yang perlu kita tahu bahwa mereka itu juga punya hidup mereka sendiri, punya dunia mereka sendiri, dan pastinya punya prioritas mereka sendiri. Dan berharap kepada mereka mungkin merupakan hal yang bisa memberikan sakit hati pada diri kita. Lalu bagaimana atau kuncinya itu seperti apa untuk mengatasi hal itu? Yang menjadi kunci utama adalah komunikasi. Jadi kalian itu jangan sampai berasumsi. Ini merupakan mantra ya. Kalau misalkan kalian itu berharap sama orang lain, ya komunikasikan. Katakan kalau kalian itu berharap atau katakan kalau kalian itu butuh bantuan. Jadi jangan kita itu berharap bahwa mereka itu akan mengetahui kita atau bisa membaca pikiran kita. Contoh kalau misalkan kita itu ingin bantuan dari orang lain, taruhlah itu misalkan adalah teman yang ngomong saja bahwa saya itu butuh bantuan kamu untuk mengerjakan usaha saya pada jam sekian. Jadi jangan kamu mengatakan di belakang bahwa atau di hati kamu mengatakan bahwa harusnya dia kan tahu ya saya butuh bantuan. Jangan, karena itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jadi ketika kita itu berharap atau meminta bantuan kepada orang lain, ya sampaikanlah harapan kita dengan jelas. Tapi yang perlu kita tahu bahwa kita juga perlu mendengarkan perspektif mereka atau pandangan mereka. Mungkin ada satu keterbatasan mereka untuk membantu kita yang sebenarnya kita nggak tahu. Dan yang kedua, terima perbedaan dan juga batasan orang lain. Karena setiap orang itu memiliki satu kapasitas atau prioritas atau bahkan keunikannya sendiri. Jadi jangan kita paksakan orang lain itu untuk sama seperti kita. Dan orang lain juga nggak akan sama seperti kita. Jadi orang lain itu nggak akan selalu mengerjakan apa yang sesuai dengan ekspektasi kita.
itu nggak selalu. Yang ketiga istilahnya itu let go, let God, atau let go of control. Jadi akan selalu ada hal-hal yang di luar kendali kita, terutama ya pilihan dan juga tindakan orang lain. Ketika kita terlalu fokus untuk berharap pada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, itu namanya menyiksa diri kita. Jadi solusinya ya fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol. Ya pasti itu adalah reaksi dan juga respon diri kita sendiri. Dan yang perlu kalian tahu bahwa ketika kita itu memahami seni di dalam mengelola ekspektasi, pastinya kehidupan kita akan berubah drastis. Terutama kita pasti akan lebih tenang, lebih senang, lebih bahagia. Jadi kita tidak mudah terombang-ambing oleh rasa kecewa. Dan juga hubungan yang lebih harmonis. Ya dikarenakan ketika kita itu bisa mengelola ekspektasi kita, pastinya kita akan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Akhirnya itu juga bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Di sisi lain kita akan jauh lebih bahagia dan juga bersyukur. Jadi kita lebih menghargai kepada hal-hal yang kecil dan juga progres. Sekecil apapun kita pasti akan bisa bersyukur ketika kita tidak terlalu banyak berekspektasi. Dengan adanya kita mengetahui seni mengelola ekspektasi itu juga bisa meningkatkan resiliensi. Jadi kita akan lebih kuat untuk menghadapi cobaan. Ini sebenarnya tentang resiliensi sudah pernah saya bahas dalam waktu 1 menit di Instagram saya, namanya Dimas Aji Pangestu. Jadi teman-teman, seni mengelola ekspektasi ini merupakan perjalanan seumur hidup. Ini bukan berarti kamu itu tidak boleh bermimpi, justru sebaliknya, kalian bermimpilah setinggi langit. Tapi tentunya dengan pondasi yang realistis, fleksibel, dan juga penuh kasih sayang terhadap diri kalian sendiri dan juga orang lain. Mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami rasa kecewa atau sakit hati dikarenakan memiliki ekspektasi terhadap orang lain atau terhadap siapapun. Ya kalian bebas untuk menceritakan di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian itu bisa mendapatkan manfaat dari sini. Dan stay real, stay mindful.